Halo anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran biologi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Archaebacteria. Nah, sekarang dalam video ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk bakteri, cara reproduksi bakteri, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Tolong disimak video ini baik-baik ya anak-anak. Bakteri memiliki dinding sel sehingga bentuk bakteri itu tetap. Berikut bentuk-bentuk dari bakteri. Yang pertama ada yang berbentuk kokus atau berbentuk seperti bola. Kokus memiliki beberapa macam tipe, yaitu yang pertama ada monokokus, yaitu berbentuk bola tunggal. Yang kedua diplococcus, yaitu berbentuk bola berkoloni dua-dua. Dan yang ketiga staphylococcus, yaitu berbentuk bola berkoloni seperti buah anggur. Selanjutnya nomor 4 ada streptococcus, yaitu berbentuk bola yang berkoloni berbentuk rantai. Yang kelima ada Sarkina, yaitu berbentuk bola yang berkoloni membentuk kubus. Dan yang keenam Tetracoccus, yaitu berbentuk bola berkoloni berjumlah 4 buah. Kemudian bentuk yang kedua adalah berbentuk basil atau berbentuk batang. Basil ini memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama monobasil, yaitu bentuk batang tunggal. Yang kedua diplobasil, yaitu bentuk batang 2 buah. Yang ketiga streptobasil, yaitu bentuk batang yang berkoloni membentuk rantai. Bentuk bakteri yang ketiga adalah bakteri yang spiral. Bentuk pada spiral juga terdapat 3 tipe, yaitu 1. Bakteri berbentuk spiral berupa lengkung yang membentuk setengah lingkaran. Yang kedua ada Spiroseta berbentuk lengkung seperti gumparan. Dan yang ketiga berbentuk koma atau vibrio, yaitu berbentuk lengkung yang kurang dari setengah lingkaran atau berbentuk seperti tanda koma. Selanjutnya mari kita bahas reproduksi pada bakteri. Bakteri dapat bereproduksi dengan 2 cara, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Secara seksual dapat dilakukan dengan paraseksual atau rekombinasi genetik. Sedangkan pada aseksual dapat dilakukan dengan cara pembelahan biner atau pembelahan diri. Pada umumnya, bakteri bereproduksi dengan cara aseksual atau dengan cara membelah biner atau pembelahan diri. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah reproduksi seksual. Bakteri melakukan reproduksi dengan cara aseksual ini. Selama proses pembelahan biner, nukleus atau kromosom bakteri akan digandakan atau bereplikasi terlebih dahulu, sehingga terbentuk 2 nukleus. Keduanya melekat pada membran sel. Seiring bertambah banyaknya sitoplasma, membran sel akan membesar dan memisahkan 2 nukleus yang baru terbentuk. Membran sel selanjutnya melekuk atau membentuk daerah pembelahan di tengah. Setelah daerah pembelahan terbentuk dengan sempurna menjadi dinding sel, maka akan terbentuk pula 2 sel bakteri yang identik. Selanjutnya, reproduksi bakteri secara seksual. Reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet peleburan sel, tetapi berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik. Reproduksi seksual disebut juga dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik terdiri dari 2 macam, yaitu ada konjugasi, transformasi, dan ada transduksi.
Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui kontak langsung. Proses ini terjadi dengan cara satu struktur yang disebut dengan pili seks. Pili ini dimiliki oleh bakteri donor atau bakteri pemberi DNA yang menempel pada dinding sel bakteri penerima atau disebut dengan resipien. Selanjutnya, pili bertindak sebagai tabung yang akan dilewati oleh materi genetik, sehingga materi genetik dapat berpindah dari bakteri donor ke bakteri resipien. Yang kedua adalah transformasi, yaitu perpindahan DNA bebas dari sel bakteri ke bakteri lain. Beberapa jenis bakteri memiliki kemampuan untuk memasukkan DNA asing ke dalam selnya. Dan DNA yang masuk pada umumnya merupakan DNA yang berasal dari sel bakteri yang sudah mati atau lisis. Selama proses transformasi ini, bakteri akan berikatan dengan DNA bebas dan kemudian memasukkan DNA tersebut ke dalam selnya melalui membran sel. DNA baru akan bergabung dengan DNA bakteri dan menghasilkan susunan materi genetik yang baru. Kemudian, cara yang ketiga adalah transduksi, yaitu perpindahan materi genetik dari sel bakteri ke bakteri yang lain dengan bantuan bakteriofag. Bakterifag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Ketika virus menginfeksi bakteri, dia akan melakukan replikasi atau perbanyakan bahan virus. Dan pada fase perakitan atau penyusunan bahan virus menjadi partikel virus yang lengkap, sebagian DNA bakteri dapat terbawa menjadi bagian dari inti virus. Selanjutnya, ketika virus yang membawa DNA bakteri ingin menginfeksi bakteri lain, maka akan terjadi penggabungan DNA kedua bakteri tersebut. Sekarang, mari kita lanjut dengan membahas peranan virus pada kehidupan. Ternyata, bakteri ada juga yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pertama, mari kita bahas tentang bakteri yang menguntungkan. Yang pertama adalah Lactobacillus casei yang berfungsi untuk pembuatan keju dan yogurt. Yang kedua ada Acetobacter psillinum yang berfungsi dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Yang ketiga ada Streptococcus lactis yang berperan sebagai pembuatan keju dan mentega. Yang keempat adalah Lactobacillus bulgaricus yang berperan sebagai pembuatan yogurt atau susu asam. Selanjutnya adalah Bacillus brevis yang berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Kemudian ada Bacillus subtilis yang berperan dalam pembuatan antibiotik bacilliraceae. Selanjutnya, bakteri yang merugikan. Yang pertama, Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Yang kedua, ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Yang ketiga, ada Shigella dysentery yang menyebabkan penyakit disenteri. Berikutnya, ada Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Dan masih banyak lagi jenis bakteri yang dapat menguntungkan dan yang merugikan. Sekarang, mari kita kerjakan soal latihan berikut ini. Mix of emotion.
mind on me.